Saturnix Gundam adalah gunpla yang muncul di Gundam Build Divers Re-Rise. Varian dari Core Gundam 2, dibuat dan dikemudikan oleh Hiroto Kuga. Saturnix Gundam adalah bentuk pertempuran jarak dekat yang diperlengkapi dengan baik dari Core Gundam 2 yang dipasangkan dengan Saturn Armor melalui Planet System. Peralatannya didasarkan pada motif peralatan dan mesin berat dan dibangun dengan konsep menghancurkan lawan dengan kekuatan yang luar biasa. Saturn Armor memiliki perangkat peningkatan daya bawaan yang dapat memberikan pukulan berat kepada musuhnya dari lokasi manapun. Armor ini awalnya dirancang untuk pertempuran melawan unit yang menggunakan Gundam Frame, tetapi digunakan dalam keadaan yang tidak terduga di planet Eldora untuk melawan musuh tipe Universal Century. Meskipun tidak dinamai menurut nama iblis, Gundam memiliki penampilan seperti iblis. Sumber dari www.gundam.fandom.com. Hari ini kita akan review HG Saturnix Gundam dari Daban. Gundam tipe petarung jarak dekat dengan senjata berat. Saat merakit kit ini sedikit ada masalah, tapi masalahnya paling hanya sedikit seperti pemasangan yang sedikit keras dan perlu ada beberapa part yang harus dikikis terlebih dahulu, tapi gak begitu masalah lah. Cuman perlu hati-hati soalnya ada beberapa bagian yang gampang patah. Kit ini jadi salah satu favorit karena pada bagian core Gundam bisa dipakaikan beberapa armor yang cukup banyak dengan jumlah sesuai dengan jumlah planet yaitu 8. Dan untuk Saturnix ini adalah armor ke-6. Pertama kita review dulu core Gundamnya dan kita bandingkan dengan produk dari Bandai. Dengan perpaduan warna core Gundam yang kebanyakan putih, merah, kuning, dan biru muda. Bagian kepala untuk Daban menurutku tidak terlalu bagus. Mukanya jelek banget sih menurut aku. Ini kalau dibandingkan sama yang dari Bandai. Kelihatan banget bedanya dan punya Daban jelek banget. Badannya dibuat sangat keren. Lihat betapa detail bagian ini. Untuk bagian badannya ada bagian seperti kristal yang membuatnya sangat keren. Ini kalau dibandingin sama Bandai. Masih kelihatan sama walaupun kalau yang Daban tidak begitu rapi dan sedikit kurang bagus. Kemudian untuk bagian pinggang terdapat rok depan yang kecil banget karena menyesuaikan badannya dan nanti bisa dipasang dengan rok yang berbeda tergantung dari planet armor yang akan dipasang ke Core Gundam 2 ini. Berikut perbandingan sama Core Gundam Bandai. Bisa kalian lihat sedikit berbeda tapi hampir mirip menurutku. Kemudian untuk bagian rok samping dan rok belakang tidak ada karena nantinya akan dipasang dari planet armor yang akan dipasang. Ini kalau dibandingin sama Core Gundam 2 Bandai. Masih samalah ya bentuknya. Kemudian untuk di backpacknya ada jet yang kecil yang cocok untuk Core Gundam ini dan juga tempat untuk menaruh beam saber. Kalau dibandingin sama punya Bandai, ini juga masih samalah ya bentuknya. Untuk bagian lengan sangat menarik. Bahu dibuat kecil dan lengan juga kecil namun tetap pas untuk Gundam ini. Ini kalau dibandingin sama Core Gundam 2 Bandai. Masih terlihat sama kalau ini. Kaki dibuat kecil tapi masih cocok untuk proporsi dari Gundam ini. Kakinya kecil dan sangat ramping. Ini kalau dibandingin sama Core Gundam 2 Bandai. Masih terlihat sama tapi beda di bahan plastiknya aja yang lebih bagus Bandai pastinya. Kemudian ini kalau dibandingkan tingginya sama Core Gundam Bandai yang aku punya, ya masih sama. Terus kalau dibandingin sama IGRX7082 yang punya tinggi standar Gundam kira-kira seperti ini. Jadi Core Gundam termasuk Gundam cebol. Ini perbandingan sama MS cebol lainnya yaitu HG Momokapo All versi Zaishin, hampir setara tingginya. Selanjutnya estetika untuk Saturnix Gundam. Saatnya kita gabungkan Saturn Armor dengan Core Gundam 2-nya. Kira-kira beginilah kalau sudah digabung dengan Saturn Armor menjadi Saturnix Gundam. Memiliki kombinasi warna tambahan yaitu oranye. Pada bagian kepala walaupun wajahnya jelek, tapi dengan tambahan yang ada di wajahnya jadi kelihatan keren dan tanduknya seperti bentuk Oni. Kemudian untuk badannya juga makin cakep dengan tambahan armor dan jadi makin besar seperti ini. Jadi sangat cocok menurutku. Untuk bagian roknya jadi lebih panjang dan tidak lupa dengan warna orange. Bagian rok ini hampir sama bentuknya untuk setiap armor unit tapi cuma beda warna aja. Kemudian untuk rok samping tidak ada tapi jadi satu dengan rok belakang yang lumayan panjang. Kemudian di belakangnya backpack masih sama dan tidak ada tambahannya. Paling beda di tempat pedangnya yang naik ke atas. Pada bagian lengan juga sangat menarik. Bahunya dibuat besar dengan tambahan bagian berwarna putih ini. Kemudian bagian lengannya diperpanjang dengan tambahan berwarna oranye. Cukup keren tapi bentuknya hampir sama untuk setiap Core Gundam di bagian ini. Serta di bagian tangan ini juga ditambah juga seperti ini dengan warna oranye.
Selanjutnya di bagian kaki lumayan besar menurutku tapi masih pas untuk Gundam ini setelah berubah jadi Saturnix. Dengan tambahan jet di sisi luar samping tiap kaki, dan juga di belakang kaki terdapat seperti roda untuk mobilitas di daratan. Bagian selanjutnya adalah perbandingan ukuran dengan HG Airtree Gundam Bandai, HG Uraven Gundam Daban, HG Neptune Daban, HG Double Oskai Gundam HWS Bandai, HG A2 Magnum Clear Bandai, dan HG Galbadi Rebek Bandai. Dari perbandingan tadi Gundam ini sedikit lebih tinggi dari rata-rata HG lainnya. Berikutnya adalah aksesori yang kita dapatkan. Untuk kit ini kita lumayan banyak dapat aksesoris. Kalau kalian beli yang Bandai kalian harus beli semuanya terpisah seperti gambar ini. Tapi kalau kit ini kita udah dapat paket lengkapnya dan untuk harga pasti lebih murah. Yang pertama kita dapat dua opsi pilihan tangan. Yaitu sepasang tangan menggenggam yang solid untuk memegang senjata. Tangan menggenggam seperti ini tapi yang bisa dibuka. Dan satu tangan terbuka sebelah kiri seperti ini. Tangan-tangan ini bisa kita simpan di bagian stand planet system seperti ini. Tapi hati-hati untuk tangannya gampang patah kayak punyaku ini. Berikutnya kita dapat beam spray. Senjata beam kecil dengan daya tembak yang rendah yang dapat digunakan core Gundam atau mode Saturnix Gundam seperti ini. Berikutnya kita dapat beam saber. Seiring dengan peningkatan output core sabers milik core Gundam 2, kinerja beam sabers milik Saturnix Gundam juga meningkat. Sepasang beam sabers disimpan di bagian belakang saat tidak digunakan. Tapi hati-hati ya kalau mau lepas pasang beam saber di backpack, takutnya nanti patah kayak punya aku seperti ini. Kemudian kita dapat core defensor. Jadi ini aku bandingin dari HG Uraven Gundam dari Daban. Sayangnya unit terbang ini gak bisa dipakai soalnya kita gak dapat bagian warna hitam seperti pada bagian ini. Dibawa dari core Gundam 2, dipasang di bagian belakang untuk unit terbang, dan dapat berfungsi sebagai perisai genggam. Ia juga memiliki beam Vulcan bawaan. Berikutnya kita dapatkan Breaker Drill senjata utama Gundam ini. Unit bor yang dibuat khusus untuk Saturnix. Unit ini dapat menembus berbagai lapis baja dengan mengebor pada kecepatan super tinggi dan memberikan pukulan terus-menerus. Dan untuk artikulasinya bor ini bisa diputar-putar seperti ini. Senjata ini bisa kita pasang juga di lubang bahu seperti ini. Berikutnya kita dapat Vice Pillars yang juga senjata utama untuk Gundam ini. Unit lengan yang tidak hanya dapat menjepit target dengan kuat, tetapi juga menghancurkannya. Hampir mustahil bagi musuh yang terperangkap olehnya untuk melarikan diri. Untuk artikulasi senjata ini selain bisa buka tutup capitnya seperti ini, juga bisa berputar-putar seperti ini. Dan sama dengan Breaker Drill, senjata ini juga bisa kita pasang di lubang bahu seperti ini. Berikutnya kita bisa menggabungkan Breaker Drill dan Vice Pillars menjadi Mechanic Driver. Kekuatan penghancurnya semakin ditingkatkan melalui gabungan output kedua unit. Mechanic Driver dapat dipasang di lengan bawah, dan melalui rotasi, dimungkinkan untuk beralih antara penggunaan bagian Breaker Drill atau bagian Vice Pillars. Kedua senjata ini bisa kita taruh juga di bagian backpack dengan tambahan konektor yang kita dapatkan ini. Berikutnya kita dapat Planet System. Planet System ini bisa kita pakai untuk membawa armor Saturnix seperti ini. Terakhir kita dapat Stand Base. Untuk stand base ini aku kurang suka soalnya kualitas jelek dan gampang mentiung seperti ini, serta untuk bagian kakinya gampang lepas. Kualitas yang kurang bagus. Lanjut ke sesi artikulasinya. Kit ini aku udah beli cukup lama sekitar lebih dari setahun yang lalu, tapi kit ini masih sangat solid guys. Sekarang kita coba pose Luffy figure second. Wah, ternyata lumayan bisa guys walaupun kakinya panjang. Kita lanjut ke artikulasi di bagian kepala. Kepala bisa geleng-geleng seperti ini, kepala bisa headbang seperti ini, dan kepala bisa berputar full 360 derajat seperti ini. Lanjut ke badan. Badan bisa geol-geol tapi sedikit aja. Badan bisa ditekuk membungkuk seperti ini, dan badan bisa diputar penuh 360 derajat seperti ini. Rok bagian depan bisa diangkat sejauh ini. Rok bagian belakang tidak ada artikulasinya. Dan pada bagian backpack bisa diputar-putar seperti ini tapi seret banget. Hati-hati bagian ini juga rawan patah di colokan beam sabernya. Selanjutnya di bagian lengan, ada butterfly join di kedua bagian lengan. Bahunya ini bisa digerakkan seperti ini. Bagian hitam di bahu ini juga bisa digerakkan seperti ini. Lengan bisa diangkat lateral sejauh ini saja.
Lengan bisa diputar full 360 derajat seperti ini. Bagian ini juga bisa diputar penuh tapi sedikit hati-hati. Siku bisa ditekuk sejauh ini karena double joint walaupun agak seret dan bisa diluruskan lagi. Dan ada ball joint di pergelangan tangannya tapi lumayan seret, hati-hati. Menggerakkannya karena rawan patah. Selanjutnya di bagian kaki. Kaki bisa menendang ke depan sejauh ini dan ke belakang sejauh ini aja karena kepentok rok bagian belakang. Paha selangkangan bisa diputar-putar penuh tapi ini seret banget. Lutut bisa ditekuk sejauh ini karena double joint tapi ini juga seret banget dan dapat diluruskan lagi. Kaki bisa pivot-pivot seperti ini. Kaki bisa digerakkan maju dan mundur seperti ini. Pergelangan kaki bisa diputar penuh. Dan roda di belakang kaki bisa diputar seperti ini. Dan yang terakhir dan paling penting, kit ini bisa ngangkang sejauh ini. Lumayan jauh lah ya. Menurutku, kit ini aku rekomendasiin untuk dibeli. Kalau kalian cari kit yang bongsor dan keren, mungkin ini jadi rekomendasi. Kalau kalian tanya apakah kit Daban bisa dipasang ke Bandai? Jawabannya bisa, ini salah satu kit bashku yang mana untuk core Gundamnya aku pakai dari Bandai. Bisa banget kan? Walaupun sedikit keras pas masangnya dan agak gampang rontok bagian armornya. Kelebihan dari kit ini yaitu warna yang bagus, bentuknya sangar, dan serta kita dapat paket komplit untuk core Gundam, armor, dan senjatanya dibanding sama Bandai yang harus beli satu per satu. Kelemahannya ada di wajah yang jelek dan armor yang gampang lepas. Aku kasih nilai 7,5 dari 10 untuk kit ini. Namun, sekali lagi, keputusan untuk membeli ada di tangan kalian ya. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di review berikutnya.